harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja? Yaitu yang pertama ada harga, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada selera, kemudian ada harga barang komplementer atau barang pelengkap, yang terakhir ada ekspektasi konsumen. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggambar kurva permintaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Sebelum kita membuat kurva permintaan, mari kita perhatikan schedule berikut ini. Di sini ada tabel, ini ada harga, dan disini juga dengan P. Dan di sini jumlah barang yang diminta dan disini juga dengan Q. Ketika harga 4.500, jumlah barang yang diminta 140, dan ketika harga 4.750, harga yang diminta 120. Ketika harga 5.000, jumlah barang yang diminta 100. Ketika harga 5.250, harga yang diminta 80. Ketika harga 5.500, harga yang diminta 60. Ketika harga 5.750, harga yang diminta 40. Dan ketika harga 6.000, jumlah barang yang diminta 20. Selanjutnya kita akan membuat kurva permintaan. Sini P dan ini I, ini 0. Di sini harga 4.500, 4.750, 5.000, 5.250, 5.500, 5.750, dan 6.000. Kita isi Q 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan 150. Harga 4.500, jumlah permintaan menjadi 140. Dan ketika harga 4.750, jumlah permintaan menjadi 120. Ketika harga 5.000, permintaan menjadi 100. Dan ketika harga 5.250, permintaan menjadi 80. Ketika harga 5.500, permintaan menjadi 60. Ketika harga 5.750, permintaan menjadi 40. Dan ketika harga 6.000, permintaan menjadi 20. Selanjutnya kita tarik garis permintaannya. Di sini garis permintaan diberi simbol dengan D, demand. Nah, sekarang sudah paham kan cara membuat kurva permintaan? Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran adalah 1. Harga 2. Sumber daya 3. Teknologi dan yang keempat, ekspektasi produsen. Kita akan coba belajar membuat kurva penawaran. Dan untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Sekarang, kita akan buat kurva penawaran. Sebelum kita buat kurva penawaran, perhatikan schedule pengeluaran dari. Ini adalah tabel
tabel atau schedule penawaran, di mana schedule ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk membuat upah. Di sini ada harga, dan di sini ada jumlah barang yang ditawarkan. Kita sudah menjadi Q. Harga bisa kita simbolkan menjadi P. Nah, ketika harganya 4.550, kemudian 4.050, jumlah barang yang ditawarkan 60, 30.000, 70, 5.250, 80, 5.500, 90, 5.750, 100, dan 6.110. Nah, ini adalah schedule penawarannya. Sekarang kita akan membuat kurva penawarannya. Perhatikan langkah-langkah membuat kurva penawaran. Pertama, kita tarik garis. Ini adalah key, jadi ini adalah garis P atau price, key atau quantity. Jangan lupa 0. Kita akan membuat pertama key-nya dulu. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Kemudian kita buat harganya 4.500, 4.050, 5.000, 1.250, 5.500. Nah, seperti ini. Setelah kita menggambar P dan Q-nya, kita cocokkan. Ketika 4.500 tinggal 60, maka titik pertemuannya adalah di sini. Ketika 4.500, ini kita beri nama titik A. Dan ketika 450, kuantitinya adalah 60, maka kita tarik garis. Di sini kita beri nama titik B. Ketika 50, 70. Kita beri C, dan ketika 5.250, jumlah yang ditawarkan adalah 80. Kita beri nama titik B. 5.000, jumlah yang ditawarkan adalah 90. Ketika 5.350, jumlah yang ditawarkan adalah 100. Terminal TF. Dan yang terakhir adalah ketika harga 6.000, jumlah kuantitas yang ditawarkan adalah 110. Nah, setelah terbentuk titik-titik penawaran berikut, kita tarik garis. Nah, jangan lupa ini adalah kurva penawaran atau biasa disebut S supply. Jadi demikianlah langkah-langkah membuat kurva penawaran. Mudah bukan? Keseimbangan pasar akan tercapai jika jumlah diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Berikut latihan soal terkait dengan keseimbangan pasar. Tadi kita kan sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kurva permintaan, kurva penawaran, dan juga kurva keseimbangan pasar. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar untuk mencari keseimbangan pasar melalui soal berikut. Kita tahu bahwa fungsi permintaan bisa dilambangkan dengan QD sama dengan QS. Untuk harganya sendiri kita bisa menggunakan rumus PD sama dengan PS. Ini adalah rumus keseimbangan awalnya. Dan apabila kita ingin menerapkan pada rumus, kita akan coba menjawab soal berikut. Soalnya adalah QD sama dengan 40 min 2P, S sama dengan Q plus 5. Untuk yang ini kita jadikan fungsi pertamanya. Dan untuk penawarannya kita buat fungsi Q terlebih dahulu. Kita pindah sisi jadi min Q sama dengan min PS plus 5. Dan Q sama dengan P min 5. Ini jadi persamaan kedua kita. Nah, kita masukkan ke fungsi awal tadi yang QD sama dengan QS.
Kita simpan persamaan pertama dan kedua tadi untuk ke lembar selanjutnya. Untuk persamaan pertama, kita temukan QD sama dengan 40 min 2P. Sedangkan untuk persamaan kedua, kita temukan rumus QS sama dengan P min 5. Kita hapus terlebih dahulu. Kita tulis lagi persamaannya. QD sama dengan QS. Dan di sini untuk QD kita posisikan di QD bahwa 40 sama dengan 2P. Sedangkan di sisi QS P sama dengan 5. Ini sudah ketemu persamaannya dan seimbang posisinya, dan kita pindah posisi. Untuk P 2P sama min P sama dengan min 5 min 40. Di sini 3P sama dengan min 45. P sama dengan min 45 dibagi min 3, di mana P berarti hasilnya 15. Setelah kita ketemu P, sekarang selanjutnya kita akan mencari Q. Tapi terlebih dahulu kita akan simpan terlebih dahulu jumlah dari P, di mana P sama dengan 15. Nah, di sini kan ada dua fungsi, di mana fungsi dari permintaan dan juga penawaran. Untuk mencari Q, kita bisa menggunakan kedua fungsi ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan komparasikan kedua fungsi tersebut. Fungsi Q, kita tulis QD sama dengan 40 min 2P. Dan kita bagi dari 2. Untuk fungsi QS sama dengan P min 5. Di sini kita masukkan P-nya, di mana 40 dikurangi 2 dikali 15 berarti 40 min 30. Dan hasilnya adalah 10. Kita pindah ke sisi QS, di mana QS sama dengan P min 5. Dan kita masukkan lagi jumlah P tadi yang berjumlah 15. 15 dikurangi 5, secara otomatis kita temukan jumlah 10. Dan di sini berarti dari kedua fungsi ini kita bisa lihat kalau tadi dari awal kita menggunakan fungsi dari permintaan QD, apabila kita menginginkan untuk menggunakan fungsi penawaran pun bisa. Jadi keseimbangan pasarnya kita tulis dengan simbol E, di mana E sama dengan Q, P. Yang berarti dalam kesempatan ini kita bisa membuat fungsi fungsi keseimbangan pasar 10,15. Ini adalah titik keseimbangan pasar dari permintaan dan juga penawaran yang telah kita bahas tadi. Nah, sekarang sudah jelaskan tentang bagaimana mencari keseimbangan pasar menggunakan fungsi permintaan dan penawaran tadi. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa.